Bab ini menjelaskan tentang dakwah ilallah wa rasulih. Dakwah itu mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dakwah mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dakwah, tujuannya dakwah itu mengajak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada prakteknya tidak mengajak kepada Allah dan Rasulnya, malah makin menjauh, berarti salah. Dakwahnya salah. Entah caranya, entah orangnya. Sebab kalau dakwahnya Rasul sudah pasti benar. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika. Ada harokatnya nggak di situ, Bang? Ada. Kalau ada mau baca itu, sok. Iya, so kalau ada mah sok ud'u yang keras suaranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan Quran ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah olehmu Muhammad, maksudnya Allah memerintah kepada Nabi Muhammad. Ud'u, ajaklah olehmu ila sabili rabbika maring dalan, ila sabili rabbika menuju jalan Tuhanmu, bil hikmati kelawan hikmah, wal mau'izatil hasanati lan kelawan nasihat yang bagus, wajadilhum lan bantah-bantahan sira ing mereka, billati kelawan mujadalah, hiya iku hiya ya. Hiya kang iki allati iku ahsanu kang luwih bagus. Ahsanu kelawan bantah-bantahan kang luwih bagus. Ini dasar perintah dakwah. Jadi orang-orang berdakwah itu ada dasarnya. Setiap muslimin muslimat, mukminin mukminat itu punya misi, punya visi dan misi untuk dakwah agama kepada orang lain. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah juga untuk berdakwah kepada seluruh manusia, tidak hanya kafir Quraisy di Mekah, tidak hanya di Madinah, tapi juga di seluruh dataran bumi mana saja, di seantero bumi. Dan ternyata Rasul tidak hanya kepada makhluk namanya manusia dan jin, tetapi juga seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini dasarnya orang punya kewajiban untuk ngajak orang lain kepada jalan Allah dan jalan Rasul. Jadi dakwah itu secara umum siapapun berkewajiban. Jadi jangan kemudian beranggapan bahwa dakwah tugasnya ustadz, tugasnya kiai. Kalau ustadz kiai dakwah sendirian terus nggak ada yang support dakwahnya, ya nggak akan bisa. Seperti Rasul juga dibantu oleh para sahabat, nggak akan bisa, nggak akan sampai pada tujuan. Maka itu pentingnya mengembangkan dakwah. Sudah ada metodenya, tinggal kita tiru. Nah, sekarang zamannya media sosial. Dakwah itu pada intinya ngajak pada jalan Allah dan Rasulnya. Fasilitas apa saja yang digunakan mesti harus tujuannya itu. Dakwah di kalangan sepak bola misalnya. Seorang pemain yang agamanya Islam, nanti orang yang yang tidak Islam akan tahu sebagai seorang Muslim, apa sih bedanya dengan yang kafir, yang tidak iman, yang tidak Islam. Berkat dakwahnya banyak yang memiliki klub orang Islam, akhirnya stadion ada musolanya di belahan dunia manapun. Bahkan yang punya Manchester City juga seorang Muslim, siapa coba? Karim Benzema bersahabat dengan Ronaldo misalnya. Itu juga ini bagian dakwah. Dakwah di bidang yang apapun, tapi tujuannya tetap ngajak ke jalan Allah. Nah, jadi dakwah itu tugas setiap orang. Ud'u ila sabili rabbika. Tapi kan kita harus tahu cara. Bagaimana kita mengajak orang? Kata Allah, ya Rasul, ya Muhammad, ajaklah orang lain menuju jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu ilmu. Wal mau'izatil hasanah, lan nasihat kang bagus. Kalau tidak dengan disiplin ilmu yang mumpuni, saya bukan ustadz, bukan pendai, bukan penceramah. Bagaimana dakwahnya? Dengan cara elegan. Sesama tukang ojek ya ngobrolnya tentang ojek, tapi jangan lupa ngajak sholat. Sesama karyawan tetap ngomongin tentang kerjaan, tapi jangan lupa ngajak puasa. Itu dakwah-dakwah yang mau itu ini nasihat. Nasihat kepada siapa saja, nasihat yang bagus.
Tapi nasihat yang bagus nih, jangan provokatif. Nasihat yang kira-kira membangkitkan orang lemah, imannya jadi kuat. Yang malas ibadah jadi semangat. Begitu maksudnya. Wajadilhum, jika diperlukan harus berbantah-bantahan, maka bantahlah mereka, jangan dibiarkan maksudnya. Jadi ada hikmah mujadalah perdebatan yang kita saksikan dalam media sosial. Itu bukan berarti tidak penting. Tapi cara berdebat yang elegan, yang berdasarkan keilmuan, bukan karena keangkuhan, keujuban, kesombongan gitu, bukan. Maka itu berdebat itu bukan seperti yang disebutkan debat kusir, saling gontok-gontokan pada akhirnya saling menghina, saling menghujat, saling menjustifikasi, bukan. Tapi tawarkan, sampaikan, jelaskan, ceritakan, beritakan tentang apa yang kita tahu tentang apa yang diperdebatkan. Nah, itulah pentingnya ilmu. Maka itulah balik lagi, kalau tidak ada bekal ilmunya untuk berdakwah, ya akhirnya kita tidak menguasai tentang dakwah. Jadi yang kita bisa apa? Saya cuma bisa nasihat sama adik saya, nasihat sama teman saya, nasihat sama bawahan saya, sama istri saya, sama anak saya. Itu nasihat. Jadi tiga-tiganya metode dakwah. Jadi ini perintah asalnya nih. Lalu kemudian yang kedua, waqala, Allah berfirman lagi, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Fusilat ayat 33. Waman ahsanu, dan orang yang ahsanu qawlan, sebagus-bagus ucapan adalah orang mimman da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah orang yang berkata, berucap, berbicara, tapi isi pembicaraan itu ngajak kepada Allah. Dan wa amila sholihan, yaitu berbuat soleh. Waqala, dan dia mengatakan innani minal muslimin. Kenapa saya mengajak kepada Allah? Karena saya juga seorang muslim, seorang yang beriman, yang diajak oleh orang yang mengajak saya untuk beriman kepada Allah. Lalu kemudian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.